Selamat pagi. Nah, hari ini saya akan membongkar-bongkar istilahnya temuan ya. Di sini ada beberapa benda pos. Coba kita buka satu-satu ya. Ini yang namanya barcode pos ya. Barcode pos itu kalau Anda lihat bentuknya seperti ini. Hmm, ya. Di sini bisa tulis nama atau tujuan. Ini pengirim, lalu ini surat. Nah, di baliknya bisa dioret-oret untuk jadi surat kayak gini. Lalu ini bisa kita ke kanan, yang ini bisa kita ke kiri, lalu ini kita lipat ke atas dan ini bisa kita lipat ke bawah. Nah, ini barcode pos. Di sini tertulis ya barcode pos dalam negeri. Ada logonya PT Pos zaman dulu. Lalu di sini ada perangko, itu Rp5 dan Rp30. Nah, ini di tahunnya masih bisa terlacak 75. Sebenarnya melacak tahun di stempel itu bisa sih. Kita bisa melacak di sini. Biasanya ada tulisan nama kota, tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini yang terlacak ini kotanya dan tahunnya tahun 75. Ini juga sama guys, ini juga barcode pos. Nah, ini barcode pos yang lebih bisa saya jelaskan ya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Lalu di sini bisa kita lepas ke dalam, yang bagian belakang bisa ditulisi untuk surat. Jadi PT Pos dulu itu memang bikin bikin amplop dan surat jadi satu untuk efektivitas atau mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi dulu udah ada. Jadi ini dilipat ke dalam setelah ditulisi, ini juga dilipat ke dalam, yang bawah dilipat ke atas. Nah, ini kayak penutupnya, atas dilipat ke bawah. Jadi ini perangkonya juga 30 dan 5. Dari sini, dari koleksi atau temuan seperti ini, itu masih kelihatan ya kotanya Yogyakarta. Itu bisa kita lacak tarif di tahun-tahun itu, tahun 75, 76 itu ternyata kirim dari Jogja ke Malang itu hanya Rp35. Kalau sekarang mungkin udah belasan ribu ya. Ini juga, ini istilahnya, lihat ya, ada perangkonya masih tertempel 10 dan 25. Nah, ini perangko-perangko ini mendukung program namanya program pelita zaman itu. Jadi Orde Baru itu punya program 5 tahunan, disosialisasikan atau didesiminasikan itu lewat perangko bahkan. Jadi ini tentang perumahan supaya masyarakat mungkin waktu itu punya rumah. Juga ada gambar tentang kesehatan. Kalau yang tadi itu coba lihat gambarnya. Nah, ini kan gambar kerukunan beragama. Nah, itu Pak Harto dulu kenceng soal program-program dan disosialisasikan bahkan lewat perangko. Kalau sekarang mungkin ya sosialisasinya lewat Instagram atau YouTube ya. Nah, itu yang sebelah sini nih gambar tentang kesehatan, yang sebelah sini gambar tentang kerukunan umat beragama. Jadi sekitar tahun 75. Ini juga sama dari Yogyakarta guys ya. Coba lihat 10 dan 25. Sama 35. Kalau yang tadi itu kan 30 dan 5, ini 10 dan 25. Jadi Jogja ke Malang itu dulu 25, Rp35. Lalu ini juga ada, ini dari Surabaya ke Malang 50 rupiah. Jadi mungkin karena satu frekuensi sudah dekat, lebih murah dibandingkan Jogja Malang 35. Kalau ini Surabaya Malang 50. Ini juga masih di sekitar tahun itu, tapi saya tidak perlu melacak tahunnya. Biasanya bisa karena masih ada suratnya, tapi tidak saya buka. Di situ ada biasanya orang menulis surat, bagian atas itu ada tanggalnya. Nah, ini juga masih sama, coba lihat. Itu Surabaya, cuma tidak tertera. Nah, keuntungannya kalau tidak tertera di stempel, itu bisa kita lacak dari pengirimnya yang masih tertera di perangko, tahunnya bahkan bisa kita lacak dari isi surat atau header suratnya itu orang biasanya menulis dengan tanggal tempat ya. Ini juga masih sama,
Coba ini perangko 25. Kalau ini tertulis dari Madiun ke Malang. Jadi pada zaman itu kita bisa tahu ya, Madiun ke Malang 25, tadi dari Surabaya ke Malang 50, dari Jogja ke Malang 35. Ini juga gambar amplopnya gede ya, tapi tidak saya tampilkan lah. Ini 20 dan berapa ini? 35. Ini 20 dan 35. Berarti kan 55. Coba kita lacak dari mana? Oh, ini dari Jakarta. Dari Jakarta itu berarti 20 dan 35. Ya. Jadi 55 juga. Kalau dari Surabaya ke mana tadi? Malang 50 25 ya. Jogja ke Malang 35, kalau Jakarta ke Malang 55. Nah, ini unik juga, guys. Ini Jogja ke Surabaya. Nah, ini juga lihat itu nominalnya 40. Jogja ke Malang 40. Nah, ini gambarnya juga masih sama tentang pelita. Coba itu gambarnya tentang pendidikan, ya kan? Nah, tentang programnya Pak Al, tentang anak sekolah atau anak yang sedang belajar. Nah, kalau ini dari Pematang Siantar, dari Perapat, itu masih terlihat jelas di stempelnya itu ya, tahunnya juga ada. Jadi ini dari Pematang Siantar ke Malang. Itu tarifnya coba lihat 30. Mungkin ini hanya kartu pos, jadi tarifnya lebih murah. Tahunnya tahun 80, bisa kita lacak dari tahun yang tertera di sana. Nah, ini dari dulu itu udah ada yang namanya kilat khusus, guys, kayak gini ya. Jadi ini ada labelnya kilat khusus, tidak pakai perangko. Ini yang dikirim dari Jakarta. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, itu kilat khusus tidak pakai perangko. Nah, ini tidak tertera tahunnya berapa, tapi ini tertera dari stempel yang ada di sini itu tertulis Kebayoran. Ya, sementara itu ini masih ada 2. Kalau yang ini dari mana tidak terlacak, tapi terkirim 40. Saya menduga ini dari Surabaya. Ya, 40. Ini juga kalau ini 75, ini tidak terlacak dari mana. Mungkin ini kilat. Ya, gambarnya Pak Harto. Coba saya lihat. Oh, ini masih kelihatan dengan jelas. Itu stempelnya Jakarta Utara. Ini makanya harganya 75. Baik guys, itu dulu ya. Jadi ini koleksi-koleksi saya. Kalau mungkin ada yang berminat bisa menghubungi saya di nomor-nomor ini. Sampai jumpa. Salam Philately.